Makanya kau baca Yesaya 55 ayat 11. Diucapkan, Allah ingin kau menjelaskan itu, maka percayalah kau sama Bible. Begitu langit dan bumi itu jadi, itu kitab suci paling sempurna. Langit dan bumi itu bukan Tuhan. Yang amati membedakan Korudi ini, posisinya bukan Korudi, tapi kepribadian. Ini yang membuat bedanya. Yang bernama Ishak. Pas dia begitu di ayatnya ini jadi satu di langit, itu bukan Tuhan, tapi kepribadian satu di bumi, satu terbang seperti burung merpati. Kalau itu kamu bilang, kami juga tidak pernah membantah. Tadi kamu bilang ketika diucapkan, kemana firman yang diucapkannya itu? Apa yang mau disampaikan Madia? Ya, sebenarnya gini Bang. Sebenarnya kalau Madia itu perbedaan yang paling penting ya antara ajaran sang debater ini dengan ajaran Madia itu yang paling utama ya Bang ya sebenarnya. Itu sebenarnya letaknya di musyrik ya, orang-orang musyrik menyekutukan Tuhan saja Bang. Itu paling utama sebenarnya. Seandainya Abang ini mengimani Tuhan yang Tuhan Bapa saja diimani mungkin sama gitu Bang. Walaupun namanya berbeda, tapi cuman Sang Bapa saja yang diimanin. Yesus itu dianggap sebagai Nabi dan Rasul sesuai dengan ayat-ayatnya yang banyak. Siap. Terus Roh Kudus sebagai gelar malaikat, udah selesai Bang. Artinya sama. Tapi kan ini berbeda, di situ saja letak perbedaannya Bang. Situ letaknya. Madia, saya mau tanya. Di dalam ajaran Islam, musyrik itu dosa yang bisa diampuni atau tidak? Baik. Di dalam ajaran Islam itu ada dalilnya ya. Di dalam Al-Quran ada dalilnya. Allah akan mengampuni dosa apa saja selain musyrik Bang. Selain musyrik. Seperti itu Bang ayatnya, dalilnya seperti itu. Allah akan mengampuni dosa apa saja selain musyrik. Jadi musyrik ini dosa kekal atau dosa ece-ece bisa diampuni? Ya artinya gini. Jadi kalau sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 217 itu Bang. Jadi orang-orang yang musyrik apalagi yang meninggalkan ajaran Islam, kemudian dia mati di dalamnya seperti itu, maka dia akan kekal di dalam neraka Bang. Itu dalam Quran surah QS 2 ayat 217 itu. Berarti ada kemungkinan dosa musyrik bisa diampuni kan? Ada kemungkinan dosa musyrik masih bisa diampunin. Tetapi lihat dari orang yang seperti apa yang diampuni itu Bang. Karena apa ya? Karena bisa saja dia menjadi musyrik itu karena ilmunya tidak ada Bang, kebodohannya. Sehingga dia mudah terpengaruh, sehingga dia jadi musyrik. Nah, orang yang seperti ini masih berpeluang oleh Allah diampuni Bang. Karena dia posisinya belum tahu kebenaran gitu Bang. Seperti itu. Ya. Sekarang orangnya tahu kebenaran. Sekarang orangnya tahu kebenaran dan dia musyrik. Apakah dosanya itu bisa diampuni? Ya berdasarkan ayat di dalam Al-Quran Bang ya. Di dalam Al-Quran kan ada ayat yang menjelaskan ya. Maka barang siapa ya bertobat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu dasarnya dulu Bang di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 39. Nah, seperti itu Bang. Nah, berbeda dengan berarti Bang. Ya. Orang yang musyrik gimana? Nah, kalau orang yang musyrik itu tidak akan diampuni Bang, gitu loh. Seperti itu Bang. Jadi makanya aku bingung dalam ajaran Islam ini. Musyrik katanya dosa tidak bisa diampuni. Dosa selain musyrik bisa diampuni. Terus saya tanya, apakah musyrik ini dosa kekal? Tidak. Kalau tidak dosa kekal bisa diampuni dong. Gimana sih? Jadi gini Bang. Maksudnya gini Bang ya. Apabila seseorang meninggal dunia Bang ya dalam keadaan dia melakukan kejahatan dosa, misalkan berbuat zina, berbuat yang jahat lah, membunuh. Nah itu apabila dia tidak sempat bertobat ya, maka dia akan menjalani dulu di neraka Bang. Sampai berapa ribu tahun gitu loh. Diajak dulu dihukum, nah sampai dosanya itu sudah dibayarnya dengan hukuman itu Bang. Nah kemudian dia akan dikembalikan ke posisi surga seperti itu Bang. Itu secara dasar seperti itu untuk orang Islam Bang. Untuk orang Islam. Tetapi kalau orang-orang yang agama di luar Islam, posisinya orang itu tidak akan bakal ke surga Bang, tetapi dia kekal di neraka Bang, orang yang di luar Islam. Seperti itu. Nah, berarti kalau orang Islam musyrik bisa diampuni.
Nih, mari bacakan ayatnya Bang ya. Abang buka nanti di dalam Quran ya. Dalam Quran Surah 4. Surah An-Nisa ayat 116 Bang. QS 116 An-Nisa tahu. ayat 116. Nah, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa mempersekutukan Dia dengan Allah, maka sesungguhnya dia telah tersesat jauh sekali. Nah, seperti itu Bang. Nah, kalau dari ayat itu boleh dikatakan tidak ada ampunan bagi orang yang pernah syirik, melaksanakan syirik. Apakah Ya. kamu setuju? Betul Bang. Nah, Betul. maka dari itu, Madia, jangan kamu pelin-pelan ya. Tidak ada gunanya orang menjadi mu'alaf. Karena dia dulu memiliki dosa syirik yang di dalam diri dia tidak akan pernah bisa diampuni. Tetapi dosa selain syirik yang di dalam diri dia bisa diampuni. Silakan. Nah, jadi yang dikeker di dalam Quran surah An-Nisa ayat 116 yang dimaksud dengan syirik di sini, ini orang yang berada posisinya di awalnya Islam, Pak Sang Batar ya. Yang Muslim berada posisi bukan di luar orang Islam yang dari awal lahir Bang. Seperti Abang kan lahirnya dari Kristen nih, dari di luar Islam itu bila masuk Islam itu nggak masalah Bang. Itu nggak masalah. Itu lain yang dikeker di ayat ini. Tetapi di ayat ini yang dikeker seperti siraji itu Bang. Siraji itu nah siraji itu bahaya itu. Itu bisa diampuni, bisa juga diampuni, itu resikonya itu Allah aja dikembalikan kepada Allah. Itu kenapa ini orang gitu loh sampai jadi musyrik, menyekutukan Tuhan sampai dia pindah walaupun niatnya itu awalnya kan untuk dapat duit kan, dapat duit, setelah dia dapat duit banyak dia kembali lagi ke Islam. Nah, niatnya kan seperti itu. Jadi nah ini tergantung Allah aja lagi. Kalau Allah memang dia sebenarnya niatnya seperti apa, itu tergantung orangnya sudah. Tapi secara dasar kalau dia betul-betul menyekutukan Tuhan dengan perbuatannya itu tidak diampuni, Bang. Maka akan contoh Madia, saya kan sudah tahu kebenaran Islam itu, saya sudah tahu. Tapi saya menolaknya. Saya tetap musyrik. Nah, dosa saya kan tidak diampuni. Kemudian satu hari nanti saya memeluk agama Islam. Apakah dosa musyrik saya dulu itu diampuni? Nah, kalau untuk sang debater, ya sang debater ini kan belum pernah jadi Islam, Bang. Belum pernah bersahadat, Bang. Jadi kalau sang debater ini, itu dalam Islam posisinya orang kafir. Hatinya tertutup saja masih. Tapi orang kafir ini kualitasnya lebih baik daripada orang musyrik, Bang. Makanya orang munafik, orang musyrik itu di dalam neraka saya sudah tahu. Sudah, saya tahu. Berarti definisi musyrik itu adalah orang Islam yang menyekutukan Tuhan. Kalau kami yang menyekutukan, karena kami tidak menyembah Allah, namanya kafir. Saya tahu. Oke, terima kasih. Ya, saya tidak akan perpanjang. Kenapa tidak akan perpanjang? Ternyata Zuma itu yang sering memberi definisi salah dengan Islam-Islam lain. Dia mengatakan kalian musyrik karena menyekutukan Allah. Kalau kami tidak pernah menyembah Allahmu, kan begitu. Jadi dengan adanya Madia malam ini saya sudah tahu. Musyrik itu adalah orang Islam yang menyekutukan Allah. Sementara orang yang tidak menyembah Allah namanya kafir. Berarti orang kafir dosanya. Tunggu dulu. Orang kafir. Ya, walaupun tidak di dalam posisi yang dikekek dalam ayat masalah orang yang musyrik yang dosanya tidak diampuni. Tetapi kan secara perbuatan memang dipandang musyrik. Tetapi tidak termasuk di dalam yang dikeker dalam ayat yang dosanya tidak diampuni, bukan itu Bang. Bukan itu. Kalau tetapi itu Madia, secara posisi gitu loh Bang. Nah. Tadi saya sudah paham apa yang kamu sebutkan. Iya. Sekarang saya tambah nggak paham. Kamu bilang saya musyrik juga. Berarti dosa musyrik kan tidak bisa diampuni katanya. Bukan masalah anunya Bang. Maksudnya yang abang lakukan ini, abang imani itu memang perbuatan musyrik, menyekutukan Tuhan kan, karena posisinya abang ini kan menyimpang dari ajaran yang diimani Islam itu, ajaran Nasrani Ahlul Kitab yang awal-awal dulu Warokah Bang. Kalau awal-awal dulu Warokah bin Naufal itu, Nasrani itu awalnya Tuhannya masih sama Bang dengan Islam. Makanya sembelihan Warokah itu Bang, Ahlul Kitab itu boleh dimakan oleh umat Islam. Di Al-Maidah ya, dalam Quran surah Al-Maidah itu sembelihan orang-orang Ahlul Kitab itu boleh dimakan oleh umat Islam. Nah, kalau abang menyembelih hewan, orang Islam nggak boleh makan Bang. Itu loh bedanya. Nah, berarti orang yang dahulu, makanya pemahaman musyrik ini sudah menjadi melebar Bang. Untuk abang ini nggak bisa juga dijadikan patokan karena posisinya awal dulu memang tidak musyrik Bang. Gitu loh Bang. Oke, ya sudah. Berarti jangan pelin-pelan.
Orang Iya, yang iya, Islam menyekutukan Tuhan itu namanya musyrik. Orang Kristen namanya kafir karena menutup diri. Titik. ya. Jangan nanti kalian bilang kami musyrik-musyrik juga. Kalau kami musyrik nggak ada gunanya kami mu'alaf karena dosa musyrik tidak diampuni. Yang diampuni dosa selain musyrik dengan cara apapun itu yang saya lihat ya. Oke, apa yang mau kau tanyakan lagi? Nah ini Bang, Ada lagi? yang sering jadi patokan Madya agak bingung gini Bang. Di satu sisi Madya sering berdebat itu masalah firman ini Bang. Abang di ajaran abang ini kelihatannya definisi firman itu mulai melebar Bang gitu loh. Firman ini kan sebenarnya segala sesuatu yang aku sampaikan kata Yesus akan aku sampaikan setelah aku sampaikan. Berarti kan Yesus penyampai firman ini. Nah, tetapi dalam posisi pemahaman yang Madya sering dengar debat itu firman itu bukan perkataan. Ya, tetapi maknanya yang lain. Nah, itu dari mana Bang sumbernya ini? Oke. Madya belum dapat ini. Ya. Firman itu adalah kehendak Tuhan yang disampaikan kepada manusia dalam 3 hal. Firman itu ada 3. Yang pertama yang diucapkan Tuhan. Itu contohnya yang kita baca di kitab suci, maka berfirmanlah Tuhan. Yang kedua, yang dituliskan Tuhan. Contohnya yang pada 2 buah loh batu zaman Musa. Yang ketiga, yang belum diucapkan Tuhan masih di dalam dirinya sendiri. Maka di dalam Bible dikata, maka berkatalah Tuhan dalam hatinya. Itu namanya firman juga. Jadi kalau definisi firman secara utuh, itu adalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu ada 3 jenis. Yang sudah diucapkan, yang dituliskan, dan yang terakhir, yang masih diucapkan dalam hatinya. Silakan. Nah itulah yang kadang-kadang kan sering ya berbeda lah. Karena kan pemahaman dalam Islam itu penglihatan Allah, Allah maha melihat. Pendengaran Allah itu salah sifat Allah juga, maha melihat, maha mendengar, maha berkata-kata. Nah ini kan sudah diposisikan masing-masing statusnya dalam sifat Islam. Madya, sekarang aku tanya dulu. Kalau dalam Islam itu firman itu apa sih? Saya bingung. Apa beda firman dengan wahyu? Ya jadi gini. Di dalam ajaran Islam itu dikenal dengan sifat-sifat 20. Untuk mengenal Tuhan itu ada namanya sifat 20. Korudi. Nanti Korudi tinggal buka sifat 20. Nah, aku tahu 20 sifat, 99 nama, tahu aku itu. Ya. Nah, yang terpenting untuk mengenal Tuhan itu dulu otomatis itu sifatnya 20. Itu yang paling utama dulu. Selain yang lain, selebihnya itu tambahan. Yang paling utama adalah sifat 20. Nah, di dalam sifat ke-20 ini, salah satu paling belakang itu mutakaliman, itu namanya sifat paling belakang itu, yang ke-20 itu Allah maha berkata-kata. Berarti informasi di dalam Al-Quran menjelaskan Tuhan itu maha berkata-kata. Ada dalilnya di dalam Al-Quran, Allah maha berkata-kata. Nah, inilah yang dikonsepkan oleh para ulama, ya, bahwa Allah itu mempunyai sifat maha berkata-kata, mutakaliman namanya. Nah, inilah untuk mengenal Allah. Kalau Tuhan itu tidak mungkin bisu. Lawan berkata-kata kan diam, bisu, Korudi. Nah, jadi Tuhan tidak mungkin diam, tidak mungkin bisu. Dia maha berkata-kata. Nah, dengan berkata-kata inilah ya menghasilkan perkataan ini firman Tuhan. Gitu loh. Jadi dengan sifatnya berkata-kata ini menghasilkan Allah berfirman. Gitu loh hubungannya. Faktanya. Faktanya Madya, kenapa Allah tidak pernah berkata-kata kepada Muhammad? Tetapi Jibril yang menyampaikan tulisan itu kepada Muhammad. Silakan. Firman ada berapa dalam Islam? Firman ada berapa? Kalau kami 3. Kalau kalian? Firman maksudnya 3. Apa itu? Ya, yang diucapkan Tuhan, yang ditulis Tuhan, yang di dalam hati Tuhan. Oh, firman itu dalam Islam perkataan Allah saja. Firman yang diwahyukan Allah saja. Nah, dia yang diwahyukan Allah bisa. Seperti itu, tapi berupa apa? Firman ini rujukannya kepada wahyu Allah saja. Tapi kalau yang lain ada rujukan yang lain, tapi Madya, ilhami berupa namanya. Apa? Berupa apa itu? Berupa apa? Apakah berupa kata-kata? Kamu bilang kata-kata. Kenapa Allah tidak pernah berbicara kepada Muhammad? Jadi kalau gini, di dalam ajaran Islam itu dikenal ya, diinformasikan bahwa Allah itu maha berkata-kata. Nah, Allah itu maha berkata-kata itu bisa secara langsung kepada nabinya, penyampaiannya bisa melalui perantara malaikat Jibril, perantaranya seperti itu. Nah, kalau melalui Jibril itu Allah menyampaikan perkataannya kemudian diteruskan oleh Jibril.
Kemudian dicatat oleh Nabi, disuruhnya para sahabat mencatat itu. Nah, jadi ada kalanya Nabi Muhammad bisa bicara langsung kok. Pada saat Nabi Muhammad naik ke langit ketujuh, Isra itu Mi'raj. pada saat Nabi Muhammad naik ke langit ketujuh, Isra Mi'raj itu, kalau itu menerima perintah sholat 5 waktu, bahkan sempat tawar-menawar dulu. Artinya lobby dulu dari 50 rakaat Itu sampai aku tahu. Kalau kau baca hadis itu rupanya Nabi Muhammad sedang tertidur. Dibangunkan dia, mimpi, bukan kenyataan itu. Yang saya ingin tahu, bacalah hadisnya, buka hadisnya. Buka hadisnya paling bawah. Nah, saya nggak nanya itu. Yang sekarang mau saya tanya kepada Madia. Firman Allah itu, apakah makhluk atau apa? Silakan. Nah, baik. Madia jawab ya. Karena firman Allah diinformasikan dalam sifat 20 itu adalah sifat Allah. Nah, karena dalam sifat Allah mutakaliman, Allah itu mempunyai sifat mutakaliman. Dalam sifat Allah itu berarti sifat Allah itu di dalam diri Allah, di dalam zat Allah itu sendiri. Maka itu adalah bagian dari zat Allah yang satu itu, Pak Kododi. Bagian dari zat Allah yang sudah. satu. Nah, inilah baru kau yang mau mengatakan demikian. Berarti sifat Allah bukan makhluk kan? Sifat Allah adalah Allah itu sendiri. Sifat Ya, Allah bukan sifat makhluk, Allah tapi bagian dari diri Allah yang satu itu. Nah, di dalam Allah. bagian ya, karena dia bagian dari diri Allah, maka dia adalah Allah, kan begitu? Kalau dikatakan itu Allah secara zat langsung bukan. Tetapi itu bagiannya saja. Tolong dibedakan. Pak Rudi mendengar suara Madia di sana, itu bukan Madia loh. Itu bagian dari Madia saja yang Anda dengar saat ini. Kalau Anda katakan yang Anda dengar saat ini di sana dengan di telinga Pak Rudi itu Madia aslinya, maka itu sama saja menganggap oh suara itu Tuhan gitu loh. Itu beda. Makanya bagian yang Pak Rudi dengar di sana itu hanya bagian Madia saja, suara Madia saja. Madia, suaramu ini kupanggil terus dari tadi Madia loh. Berarti suaramu ini si Madia. Jadi yang Pak Rudi dengar di sana itu hanya bagian dari diri Madia. Madianya di tempat Madia sendiri di rumah. Iya. Allah punya tempat sendiri. Nah. Bagian dari dirimu ini kupanggil Madia. Bukan kupanggil tangan, kupanggil, hei suara Madia. Mana aku bilang langsung Madia aja. Ya, boleh dipanggil Madia, tetapi hakikatnya bukan Madia loh ya. Hanya bagian dari diri Madia hakikatnya. Harus memang betul. Hakikat firman itu bukanlah tubuh Tuhan. Paham? Hakikatnya juga bukan roh Tuhan, itu ajaran Tritunggal. Tetapi dia adalah Tuhan juga. Karena dia bersama-sama dengan Tuhan. Sama dengan ini, suara Madia hakikatnya bukanlah tubuh Madia. Bukan roh Madia. Tetapi karena dia bersama-sama si Madia, maka kupanggililah dia Madia. Sama tadi Madia mendengarkan. Firman Tuhan itu adalah sifat Tuhan. Sifat Tuhan itu adalah bagian dari Tuhan. Memang Tuhanmu ada berapa bagian? Karena kamu bilang ada nama, ada zat, ada 20 sifat. Berarti Islam menganut paham 22 tunggal. Menurut kamu Madia kalau mau membantah punya saya, apakah Allah itu masih tetap dikatakan Allah apabila dari 20 sifatnya ini ada hilang satu? Silakan. Ya. Sesuai dengan informasi sifat 20 di dalam ayat-ayat Al-Quran itu, bila tidak terpenuhi salah satu dari sifat 20 itu, maka bukan dikatakan Allah, bukan dikatakan Tuhan. Nah, kamu jujur, baru kaulah manusia kutemui di muka bumi ini yang jujur bicara kebenaran Islam. Karena kau Islam. Ya, benar. Makanya Tuhanmu 22 tunggal. Tambah lagi namanya 99. Berarti Tuhanmu 112 tunggal. Jadi gini Pak Rudi ya. Jadi yang membedakan sifat ini kan berada dalam diri Sang Pencipta itu sendiri. Nah, jadi itu membedakan. Dia tidak mungkin keluar. Begitu diucapkan dia kembali kepada diri zat itu. Nah, berbeda dengan hasilnya. Berbeda dengan hasil. Begitu diucapkan, Allah ingin menjadikan langit dan bumi. Begitu langit dan bumi itu jadi, kun fayakun jadi, langit dan bumi itu bukan Tuhan. Itu loh masalahnya. Itu yang membedakan. Allah ingin menjadikan makhluk yang bernama Nabi yang bernama Ishak misalkan. Begitu Nabi Ishak itu jadi, maka itu bukan Tuhan tapi hasilnya saja. Betul.
Kalau itu kamu bilang, kami juga tidak pernah membantah. Tadi kamu bilang ketika diucapkan, kemana firman yang diucapkannya itu? Coba jelaskan. Kemana firman Allah yang diucapkannya itu? Apakah kembali kepada Allah atau berubah menjadi makhluk lain? Contoh Al-Quran. Gimana coba? Jadi gini. Jadi pada saat Allah ya berfirman, ingin berkata-kata, ingin menjadikan kitab suci Al-Quran, Al-Quranul Karim, ya. Maka tertulislah Al-Quran itu di Lauhul Mahfuz. Dan perkataan Allah ini kembali kepada diri Allah itu sendiri. Nah, jadi, terima kasih Madia. Tunggu dulu. Perkataan Allah kembali kepada diri Allah sendiri. Ya. Saya setuju. Makanya kau baca Yesaya 55 ayat 11. Kau menjelaskan itu, maka percayalah kau sama Bible. Bible itu kitab suci paling sempurna. Yang Madia amati dalam Al-Qurudi ini, posisinya bukan sifat loh Qurudi, tapi kepribadian. Ini yang membuat bedanya. Pas Madia renungkan di ayatnya ini, satu di langit, ya, kepribadiannya satu di bumi, satu terbang seperti burung merpati. Nah ini kan bukan sifat ini, tetapi menunjukkan suatu bentuk kepribadian yang mempunyai sifat masing-masing. Ini yang membuat berbeda, Qurudi. Oke. Sekarang aku tanya kau, ya. Kutanya dulu kau Madia. Firman Allah itu bentuknya sama dengan Allah enggak? Coba aku mau tahu. Firman Allah apakah bentuknya sama dengan Allah itu sendiri? Ya, atau dengan Allah. Karena firman Allah ini perkataan Allah saja tentunya bukan, tidak sama. Otomatis tidak sama. Hanya perkataan Allah saja. Nah itu kok pandai. Perkataan Allah itu bentuknya tidak sama dengan Allah. Ya. Firman Allah kami itu juga bentuknya tidak sama dengan Allah kami yang adalah roh. Nama Allahmu juga bentuknya tidak sama dengan zat. Karena bisa dituliskan. Demikian juga kami. Roh Allah kami bentuknya tidak sama dengan firman. Dengan Allah itu sendiri. Itulah Tritunggal. Kalian saja yang sulit mencerna Tritunggal. Kenapa kalian menolak ketuhanan Yesus? Coba sekali-sekali. Jangan dulu tolak ketuhanan Yesus. Tapi pikirkan dirimu. Dirimu punya suara. Suaramu ini ada karena ada tubuhmu. Tubuhmu bisa bersuara karena ada rohmu. Itulah Tritunggal. Malam ini sudah kau akui. Tuhanmu ternyata Tritunggal. Cuman kau tidak mau mengakuinya. Tritunggal Allahmu adalah namanya, zatnya, dan firmannya. Silakan. Baik. Ya, ini yang pertama ya, sifat dalam sifat 20 itu salah satunya adalah sifat yang ketiga bako. Bako ini kekal ya. Nah, informasi Allah dalam Islam itu menginformasikan dirinya itu dalam Quran surah Al-Qasas ayat 88, segala sesuatu itu pasti binasa kecuali Allah. Nah, kemudian Madia renungkan, kalau Yesus itu dikatakan bagian dari diri Allah juga sendiri, atau itu adalah kepribadian, tetapi dia tidak kekal. Nah, berarti ini kan tertolak dalam sifat bako Allah. Dia bisa mati, dia dilahirkan. Maka otomatis sifat Allah yang ketiga terbentur dengan kalau dikatakan dipaksakan Yesus ini sebagai bagian dari Tuhan itu sendiri, Pak Oke. Nah. Saya tanya sekarang darimu. Kapan nama Allah itu ada? Kapan kata Allah itu ada? Aku mau tanya. Nah, sesuai dengan ayat di Al-Qur'an ya, itu innani anallah dikenalkan pada saat Al-Qur'an itu ada, Pak Bom, dikenalkan Madia. Madia tahunya di situ ada dalilnya. Ya. Kamu jujur lagi bahwa Allah itu ada ketika Al-Quran diperkenalkan. Berarti Allah itu tidak pernah ada mulai dari zaman dia menciptakan langit dan bumi sampai datangnya Nabi Muhammad. Namun setelah Al-Quran diperkenalkan barulah ada Allah. Artinya yang kau bilang tadi bahwa Tuhanmu sifat ketiganya adalah maha kekal, kamu keliru. Karena Tuhanmu Allahmu itu aja kau akui ketika Al-Quran ada. Sebelum Al-Quran ada, Allahmu nggak pernah ada. Kata Allah itu gak pernah ada. Jadi gini Pak Rudi, jadi yang kalau masalah itu nomor 2 lah. Kalau pandangan Islam begini, Allah itu mengutus ya di Al-Quran itu mengutus nabi-nabi dan rasul sesuai dengan bahasa masing-masing nabinya. Nah itu tentunya Allah sang pencipta memperkenalkan nama beliau, nama Allah itu sendiri, ya sesuai dengan bahasanya masing-masing. Bisa saja dulu belum ada nama Allah, tapi sesuai dengan bahasa masing-masing, bahasa seperti Ibrani maupun Aramain. Nah, tapi Madia tidak fokus ke sana ya. Kita fokus dulu. Sebentar. Sebelum lanjut, kau tambah membuat keyakinan semua orang bahwa benar Allahmu itu pernah berganti nama. Artinya Allah itu tidak kekal. Zatnya yang kekal, Allahnya nggak kekal.
Berarti selama ini kau menyembah yang tidak kekal. Paham? Jadi gini, dalam Islam itu Allah mempunyai nama banyak. 99 nama ya. Jadi Asmaul kalau Husna. hanya nama Allah saja, Allah punya nama yang lain. Bisa saja pada saat sebelum Islam datang, Allah itu memperkenalkan pada nabinya yang terdahulu itu dengan bahasa yang lain, redaksinya. Bisa saja seperti itu. Tapi Muhammadiyah dapat fokus itu. Kita mengenal sifat Tuhan dulu, Pak Rudi. Nah, sifat yang kelima ini ya, qiyamuhu binafsihi. Ini Tuhan memperkenalkan nama dirinya di dalam Al-Quran, qiyamuhu binafsihi, tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Nah, itu artinya kan, kalau Tuhan itu memerlukan bantuan apapun baik dalam zatnya, maupun dari penyusunan dirinya, informasi tentang dirinya itu membutuhkan yang lain, maka itu tertolak dalam Islam. Nama dia renungkan ini. Kalau Tuhan yang diimani Pak Rudi ini kan, artinya masih memerlukan yang lain. Ada Ruhul Kudus, ada anak Allah. Seandainya tidak ada yang itu, maka Tuhan tidak terbentuk. Nah, makanya ini akan bertentangan dalam sifat Islam. Dia seperti itu. Ya, aku tanya dulu kau. Apakah Tuhanmu tetap dikatakan Tuhan kalau tidak memiliki firman? Nah, kalau tidak memiliki firman, maka bukan Tuhan dalam Islam. Terima kasih. Kau jujur sekali, makanya kalimat yang baru kau ucapkan itu kau ludahi sendiri. Bahwa dia tidak memerlukan yang lain. Kau bilang, ternyata dia hanya bisa jadi Tuhan kalau memiliki firman dan kalau bernama Allah. Kalau dia bukan bernama Allah, katakanlah namanya yang lain, itu bukan Tuhan, dah kau akui. Paham? Jadi tidak satupun Tuhan di muka bumi ini yang tidak memerlukan hal lain untuk kehidupan dirinya sendiri. Paham? Silakan. Ya, kembali ya tadi ya Pak Rudi ya, dalam sifatnya yang muhalafatul hawadisi, Tuhan ajaran Allah ini menginformasikan kembali di dalam Al-Quran bahwa dia tidak serupa dengan apapun juga. Itu loh informasinya. Dia tidak bisa serupa dengan apapun juga. Nah, jadi mari renungkan, kalau ada Tuhan yang kemudian apapun alasannya dia menyerupai manusia, maka otomatis akan terbentur dalam sifat yang keempat ini. Bertentangan dengan Al-Quran, surah As-Surah ayat 11. Pak Rudi, bertentangan dengan Al-Quran, surah As-Surah ayat 11. Nah, ini yang terjadi. Yesus kan manusia nih. Berarti bukan Tuhan gitu loh, bertentangan dengan Islam. Seperti itu, Pak Rudi. Oke. Saya tertarik kamu bilang tidak ada yang serupa dengan dia. Surah Al-Ikhlas. Saya mau tanya, menurut ajaran Islam yang disampaikan oleh Allah SWT, ada nggak sesembahan lain di luar daripada Allah SWT? Gimana? Coba diulang redaksinya. Menurut ajaran Islam yang disampaikan oleh Allah SWT, ada nggak Allah lain atau sesembahan lain di luar Allah SWT? Nah, kalau redaksi di Al-Quran itu banyak menceritakan saja bagaimana umat-umat sebelum Islam itu dan zaman-zaman Nabi Muhammad awal-awal dulu banyak menyembah yang lain. Itu ada diceritakan seperti itu, Pak Rudi. Ya, berarti Allah SWT mengakui ada sesembahan lain kan? Betul, karena itu diceritakan seperti itu, ada yang menyembah. Oke, maka ya, itu ada yang lain. Maka Pak Madia, ketika Anda mengatakan tidak ada yang sama dengan dia, sudah terbantahkan. Karena Allah sendiri mengakui ada yang sama dengan dia, yakni sesembahan orang lain. Baca saja surah Al-An'am 108. Jangan memaki sesembahan orang lain yang selain Allah SWT. Karena mereka akan memaki Allah tanpa ilmu pengetahuan. Artinya kalau kamu katakan bilang tidak ada yang sama dengan dia, tidak ada yang setara dengan dia, sudah terbantahkan oleh firman Tuhanmu sendiri. Silakan, apalagi sifatnya. Urutkannya sifatnya biar kita jelaskan. Jadi gini pemahamannya Pak Rudi ya. Pemahamannya gini. Kalau di dalam Al-Quran itu menceritakan perbuatan-perbuatan yang terdahulu, umat terdahulu yang menyekutukan Tuhan, ada yang musyrik, ada yang menyembah sesembahan selain Allah, itu enggak masalah. Itu karena memang Al-Quran menceritain itu. Tetapi ini bukan membahas masalah tentang informasi Tuhan. Bukan membandingkan identitas Tuhan. Tetapi yang Madia jelaskan, qiyamuhu binafsihi tadi, ya,
sifat 20 yang dia tidak serupa, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Jadi ini informasi ayat Al-Quran yang menceritakan tentang diri Allah itu Pak Rudi. Iya, Pak Madia. Pak Madia. Tidak ada hubungan dengan yang lain, tidak ada hubungan. Pak Madia. Ya. Informasi itu kan kita dapat dari Allah sendiri. Dia yang mengatakan ada dirinya. Dia mengatakan kan ada sesembahan lain yang sama dengan dia. Kenapa tidak sih? Sama Pak Rudi. Artinya saya bilang nggak sama. Ini sebentar Madia. Itu gitu loh. Madia. Kalau di dalam ajaran Kristen, jangan ada padamu Allah lain selain aku. Dia nggak pernah mengakui sesembahan lain. Hanya di dalam Al-Quran lah Allah SWT menceritakan kepada kalian. Dan dia mengakui ada sesembahan lain yang disembah oleh orang lain. Paham ya Madia? Berarti ada yang setara sama dengan dia. Sama-sama sesembahan. Paham dah? Yang lain. Ya, tapi maksudnya bukan gini. Mari keluarkan dulu dimensi kita untuk mengenal sifat atau mengenal identitas Sang Pencipta. Itu tidak ada koneksi atau tidak ada hubungan masalah informasi Allah di dalam ayat Al-Quran menceritakan kejadian-kejadian yang dulu ada yang menyembah selain Allah. Itu tidak ada hubungan, Pak Rudi. Tidak ada hubungan. Di sini Madia hanya menjelaskan sifat Allah saja yang diceritakan di Al-Quran. Iya, Madia. Sifat Allah kau bilang yang diceritakan di Al-Quran. Salah satu sifatnya tidak ada yang sama dengan dia. Itu ada sama tuh. Sama-sama sesembahan. Gimana sih? Sama-sama Tuhan. Hanya saja dia bilang tidak setara dengan dia. Mungkin Tuhan orang sana lebih tinggi. Mana ada dibilang dia aku lebih tinggi dari segala Tuhan. Mana ada? Katanya tidak ada yang setara dengan dia. Arti tidak setara itu bukan berarti dia lebih tinggi. Lebih rendah juga bisa. Dia lihat Allah paling rendah. Allah lain lebih tinggi. Kan tidak setara juga itu. Atau dia Allah paling tinggi. Makanya Madia, selalu kutanya orang Islam. Ada nggak Allah mengatakan bahwa dia adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah? Nggak ada. Ada nggak dalam Al-Quran dikatakannya, aku adalah satu-satunya Allah yang benar? Nggak ada. Itu hanya ada di dalam Bible. Makanya ikutlah Bible. Tuhannya paling tinggi. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Lah Tuhanmu tidak ada yang setara dengan dia, memang benar. Karena Allahmu paling rendah. Yang Tuhan-Tuhan lain paling tinggi. Kan tidak setara. Atau Allahmu paling tinggi, Tuhan-Tuhan lain paling rendah. Tetapi sama-sama Tuhan. Silakan. Ya. Jadi selain gini ya, sifat muhalafatul awadisi ini tadi, yang keempat dalam Islam itu, Allah memperkenalkan dirinya, sifatnya ya, artinya identitas Sang Pencipta itu sendiri, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, setara dengan dia, serupa. Jadi kalau misalkan nanti ada yang ngaku Tuhan, tetapi mirip dengan malaikat, serupa dengan malaikat misalkan, itu bukan Tuhan. Misal karena di dalam informasi kan ada malaikat ingin menandingi Tuhan, kan ada informasi seperti itu. Nah, ngaku-ngaku Tuhan juga malaikat. Nah itu kalau dia datang kepada manusia, akulah Tuhan, maka itu bukan Tuhan. Begitu juga misalkan informasi ada manusia nih, akulah Tuhan, ngaku. Nah, kita tidak wajib percaya itu karena sudah diinformasikan di dalam Al-Quran, dia tidak serupa dengan makhluk, gitu loh. Dan sebenarnya di dalam kitab suci sebelumnya kan Madia baca Allah itu bukan ada di. Nah, jadi ayat seperti inilah yang menginformasikan tentang di Sang Pencipta itu. Nah, bukan hubungan ke masalah lain, Pak. Oke. Masalah yang lain bukan. Madia, ya. Kamu mengatakan tidak ada Allah yang setara dengan dia. Kan sudah aku jelaskan. Di situ tidak dikatakan. Nah, tidak ada. Iya betul. Tidak ada yang serupa dengan dia. Kan jelas pula ayatnya itu. Dia mengakui ada Allah lain, ada sesembahan lain, ada sesembahan lain. Tidak ada yang serupa dengan dia. Artinya muka-muka mereka ini berbeda-beda. Artinya fisik mereka berbeda-beda. Ada yang zat, ada yang roh, ada yang ini dan segala macamnya. Dia. Kalau kalimat tidak serupa itu bukan berarti dia tidak mengakui ada Allah lain. Mengakui, cuma nggak serupa. Contoh rupanya kayak saya. Rupa Tuhan saya kayak Yesus, rupa Tuhanmu bukan kayak Yesus. Tidak tahu tak kayak mana, itu maksudnya. Atau serupa itu dianggap sama, tidak ada yang sama dengan dia. Memang nggak ada. Karena Tuhan mula satu-satunya Tuhan yang tidak bisa turun ke bumi. Dan Tuhan mula satu-satunya Tuhan yang tidak bisa suka-suka hatinya. Mau makan bakso pun tidak bisa, ini tidak bisa. Jadi bukan berarti Tuhanmu lebih hebat. Tidak ada yang hebat Tuhanmu itu. Silakan, apalagi sifatnya biar kita uji.
Nah, jadi gini ya, mari luruskan dulu pemahaman di Al-Quran itu yang perlu dipahami. Jadi di dalam Al-Quran itu kan menjelaskan bahwa janganlah mengolok-olok sesembahan ya. Jadi bukan Tuhan juga sebenarnya, sesembahan orang lain ya, sesembahan orang-orang di luar Islam itu jangan diolok-olok, dihina, karena itu nanti akan balasannya akan lebih parah daripada Anda mengolok-olok. Kan seperti itu informasi di dalam Al-Quran. Nah, maksudnya sesembahan ini bukan merujuk Tuhan juga, Pak Rudi. Bukan merujuk Tuhan, tetapi entah sesembahan ini apalah, tetapi Islam tidak mengakui yang disembahnya itu Tuhan. Tidak. Tetapi jangan digabung. Jadi posisi yang pembanding yang perlu disampaikan itu bukan di situ arah-arahnya. Dia hanya menjelaskan sifat Tuhan dalam Islam itu sempurna. Bahwa sempurnanya ini semua dimensi apapun yang menunjukkan kelemahan dia sebagai Tuhan itu terpenuhi gitu loh. Artinya tidak bakal terjadi kalau dia posisinya bukan Tuhan gitu loh. Itu Pak Rudi. Makanya salah satu Madia, ya. Kamu baca ayat itu baik-baik. Memang tidak dikatakan di situ Tuhan. Berarti Tuhanmu juga bukan Tuhan dong. Jangan sifatnya standar janda. Yang namanya sesembahan itu sama dengan Tuhan, bukan sesembahan. Dia mengakui ada sesembahan lain, ada Tuhan lain. Tidak ada dikatakannya aku lebih hebat dari Tuhan-Tuhan lain, tidak ada. Cuman dibilang tidak ada yang setara dengan aku. Ya karena dia lebih rendah. Yang lain lebih tinggi, kan tidak setara ini. Contoh, kecepatannya lari 80. Ini larinya 120. Yang nggak ada setara dengan dia yang lari 80. Orang semua dia lari 120. Atau dia paling tinggi, yang lain paling rendah. Tapi kalimat itu tidak ada mengatakan dia paling tinggi. Beda dengan di Bible. Bahwa dikatakan Tuhan itu adalah yang maha tinggi, maha kudus. Ada nggak di Al-Quran? Tidak ada. Aduh, kalian nggak paham bahasa yang digunakan. Madia, aku mohon maaf. Besok bisa kita ketemu lagi karena sudah jam 10. Mantap. Ya. Makasih banyak, Rudi. Sukses ya anunya. Ya, Kamu nanya sukses. Mantap anunya. Siap.